Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, atamasya ilal baghdad wala tansa i'malur ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Da'idah Nasional yang saya hormati, Panitia Lomba HMJPI UIN Saizu yang saya hormati, serta teman-teman lomba yang saya sayangi. Yang pertama, marilah kita panjatkan kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhimmatul Aliyah dari MAL Bayan Majinang akan membawakan pidato yang berjudul Peran Generasi Muda Islami di Era Globalisasi. Generasi muda rahimakumullah. Perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan. Perkembangan ilmu dan teknologi menjadikan semakin cepatnya perubahan peradaban. Jika dulu ingin memberi kabar kepada orang lain harus mengirim surat dan menunggu balasan selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan, saat ini hanya dalam hitungan detik hal itu sudah bisa dilakukan. Kini apapun yang kita inginkan sudah bisa difasilitasi oleh berbagai perangkat hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi seperti internet. Namun perlu kita ingat bahwa perubahan ini tidak hanya membawa dampak positif bagi peradaban. Ancaman dekadensi moral dan hilangnya kemanusiaan juga terancam oleh derasnya perubahan jika tidak disikapi dan diantisipasi dengan baik. Seperti yang dikatakan Bung Karno dalam pidatonya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sehingga jelas, sehingga wajar, begitu pentingnya peran pemuda bagi kemajuan bangsa. Tidak hanya bangsa, pemuda juga memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan agama Islam. Seperti Ashabul Kahfi yang dikisahkan berani menolak ajakan Raja Dicyanus untuk menyembah berhala. Kisah 7 pemuda ini disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir dalam tafsirannya menegaskan bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Nah, sebagai pemuda, kita harus bentengi diri kita dan orang lain dari efek negatif perkembangan teknologi agar terhindar dari tatanan peradaban yang menghantarkan pada jurang kehancuran. Ada kalimat bijak mengatakan, dengan teknologi hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Agar semuanya bisa dijalankan dengan baik, maka perlu kita pegang kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalihi wal akhdhu bil jadidil aslahi. Memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Generasi muda rahimahullah, yang perlu kita lakukan saat ini adalah membekali para generasi muda dengan nilai-nilai spiritual, karakter, dan akhlak yang baik. Mau tidak mau, merekalah yang akan meneruskan
tongkat estafet kepemimpinan peradaban. Jika mereka tidak dibekali sejak dini, maka bisa jadi mereka akan terseret dan tergerus oleh efek negatif perkembangan zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita untuk tidak boleh mewariskan generasi yang lemah dalam meneruskan dan merawat kepemimpinan peradaban. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatirkan terhadapnya. Maka bertakwalah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Iu painten ketibon boto, kukunen jepat sambate loro, cukup semanten atur kawula menawi kathah lepat kula nyuwun pangapura. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.